mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad terkait roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan Rabbi, urusan Tuhanku. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian itu tidak dikasih pengetahuan ilmu kecuali hanya sedikit. Ilmu kita ini sangat terbatas. Ada misalkan bertanya terkait haid, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid, katakan wahai Muhammad, huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Kemudian misalkan yas'alunaka 'anil ahillah dan lain-lain sebagainya. Ayat turun kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh malaikat Jibril, itu rata-rata jumlahnya 5 ayat, ada yang 10 ayat. Saya baca beberapa riwayat itu enggak lebih dari 10 ayat. Ayat pertama kali yang turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu yang pertama kali turun. Maka ketika ditanya yang pertama kali ayat turun ayat apa? Ya surat Al-Alaq itu, Iqra' 5 ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para Bapak, para Ibu, para hadirin rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita niat talabul ilm, padus ilmu keranten perintahipun Allah Subhanahu wa taala, perintahipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membaca kitabnya beliau Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad. Ngaji bareng-bareng, kula nggih ngaos, jenengan nggih ngaos. Mugi-mugi diparingi Allah ilmu ingkang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Niki kula badhe bahas tentang kitabipun beliau Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad terkait oleh nuzul Quran nggih, turunipun Al-Quran. Pilih Al-Quran menika turun saking Lauhil Mahfud dhateng Sama'ud Dunya, dhateng Baitul Izzah, turun secara daf'ah wahidah, secara keseluruhan dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Kemudian dari Sama'ud Dunya disampaikan oleh malaikat Jibril dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai perintahipun Allah secara munajjaman, berangsur-angsur. Kalau bahasa Arab jika ikut wazan af'ala maka artinya secara sekaligus. Kalau wazan fa'ala artinya munajjaman, berangsur-angsur. Maka di dalam surat Al-Baqarah Syahrul Ramadhanal ladzi unzila, pakai wazannya unzila, ikut af'ala, bukan nuzila, bukan syahrul ramadhanal ladzi nuzila, tetapi syahrul ramadhanal ladzi unzila. Di situ menunjukkan bahwasanya
turunnya Al-Quran yang dimaksudkan dalam ayat itu turun secara daf'ah wahidah, secara keseluruhan, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Begitu juga di dalam surat Al-Qadr, inna anzalna, tidak inna nazzalna tapi inna anzalna. Kami menurunkan Al-Quran secara keseluruhan daf'ah wahidah fi lailatul qadr, di dalam malam kemuliaan, yaitu di bulan Ramadan. Maka turun Al-Quran secara keseluruhan ini turunnya pada bulan Ramadan. Demikian menurut pendapat jumhur ulama, yang kuat seperti itu. Kemudian dari sama'ud dunia turun kepada baginda Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun, sebagaimana baginda Rasul diutus oleh Allah menjadi utusan Allah pada usia 40 tahun, dan beliau kapundhut, beliau intaqala ila rafiqil a'la pada usia 63 tahun. Maka masa turunnya wahyu ini kurang lebih 23 tahun. Dan wahyu yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini secara berangsur-angsur bihasabil waqai', dengan sesuai kebutuhan, sesuai kejadian. Maka ada istilahnya asbabun nuzul. Misal para masyarakat bertanya terkait roh, turun ayat yas'alunaka 'anir roh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad terkait roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan Rabbi, urusan Tuhanku. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian itu tidak dikasih pengetahuan ilmu kecuali hanya sedikit. Ilmu kita ini sangat terbatas. Ada misalkan bertanya terkait haid, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid, katakan wahai Muhammad, huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Kemudian misalkan yas'alunaka 'anil ahillah dan lain-lain sebagainya. Ayat turun kepada baginda Rasulullah SAW disampaikan oleh malaikat Jibril, itu rata-rata jumlahnya 5 ayat, ada yang 10 ayat. Saya baca beberapa riwayat itu enggak lebih dari 10 ayat. Ayat pertama kali yang turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu yang pertama kali turun. Maka ketika ditanya yang pertama kali ayat turun ayat apa, ya surat Al-Alaq itu, Iqra' 5 ayat itu. Tapi dalam Al-Quran yang awal kok enggak Al-Alaq, yang awal kok Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya. Karena yang ada di mushaf, yang kita pegang itu tartibnya, urutannya adalah urutan mushafi. Urutan itu sama persis dengan urutan yang ada di Baitul Izzah, yaitu ketika diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan, itu urutannya dari Al-Fatihah dan berakhir surat An-Nas.
Sedangkan diturunkannya kepada baginda Nabi munajjaman, secara berangsur-angsur. Rasulullah menerima dari malaikat Jibril surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Rasulullah sangat bersemangat di dalam menjaga Al-Quran ini. Maka ketika malaikat Jibril belum selesai membacakannya, baginda Rasul sudah menirukan. Maka turun ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, Muhammad, jangan tergesa-gesa untuk menirukan Jibril, jangan tergesa-gesa menggerakkan lisanmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kamilah, maksudnya Allah, yang akan menjaga Al-Quran ini. Inna alaina jam'ahu, yang akan mengumpulkan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Dalam ayat lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami Allah yang akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami Allah maksudnya yang menurunkan Al-Quran, dan kami Allah maksudnya yang akan menjaganya. Maka jikalau para, ya walaupun kita tidak memotivasi sak-sakjane nggih, mboten motivasi ayo ndang hafal Al-Quran, itu tetap akan digerakkan oleh Allah. Banyak yang menghafalkan Al-Quran, tapi kita semangat untuk menghafalkan, mengajak-ngajak menghafalkan, itu dalam rangka ikut berpartisipasi, semoga tergolong ahlul Quran. Tapi memang itu sudah ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika turun pada baginda Rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau sejumlah adat mutawatir, bilangan yang mustahil jumlah itu sekongkol sepakat bohong. Jadi jumlahnya berapa? Ya sejumlah yang sampai mustahil untuk kompak, untuk sepakat berbohong. Dan adat mutawatir ini mata rantainya terus sampai kepada kita. Jadi Al-Quran ini otentitasnya luar biasa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari para sahabat disampaikan hingga tabi'in, sejumlah adat mutawatir, tabi'in, ulama ahlul qura, sampai pada Imam Hafiz, Imam Asim, sampai pada Mbah Yai Arwani Kudus, sampai pada orang-orang yang ada di Indonesia. Kalau saya sanadnya dari Syekh Rabi dari Jazair, Syekh Rabi dari gurunya sampai pada baginda Rasulullah, sampai pada malaikat Jibril alaihi salam. Dan para ulama sebagaimana di dalam keterangannya Syekh Sya'rawi, ini yang ketat ya standarnya ya, memang harusnya seperti itu. Jadi keterangannya para ulama itu Al-Quran itu harus secara mutasyafihan atau talaki, secara ya dari lesan ke lesan, seperti itu. Jadi harusnya seperti itu. Tapi kalau daripada enggak belajar Al-Quran, gimana lagi? Tapi harusnya seperti itu, harus ada sanadnya. Tapi rata-rata kalau di Indonesia ini juga sudah talaki ya, tetapi mungkin tidak khatam, mungkin beberapa surat saja, dan banyak yang enggak ketat. Kalau di Arab, di Mesir ketat. Jadi kalau ya, tapi semua itu harus disesuaikan dengan lingkungan, dengan kondisi. Kalau dipaksakan malah lari ya, ngambil yang lebih
manfaat seperti apa. Kalau di Mesir baca Al-Quran kok enggak sesuai tajwid, ditegur. Ditegur, bener ditegur dan ditahsin sampai bagus. Kalau di sini nanti nggak ada yang baca malah repot. Ya lumayan alhamdulillah gitu ya. Tapi tetap harus ada semangat untuk tahsinnya. Saya sering ditegur tuh pada bacaan shad ketika kasroh. Syirotol itu sering. Selain itu alhamdulillah. Itulah Al-Quran. Allah menjaganya seperti itu. Kalau kita tahu begitu perhatian Allah terhadap kalamullah, itu menunjukkan bahwasanya kalamullah itu ada sesuatu yang tentunya di atas segala-galanya. Oleh karenanya sak nih basa Jawa nggih. Seharusnya Al-Quran itu tidak sekedar dibaca. Seharusnya Al-Quran itu difahami, kemudian diterapkan, tidak sekedar dibaca. Maka dari Al-Quran itu akan kita fahami kurikulum bagaimana seorang ayah itu, bagaimana seorang ibu, bagaimana pendidikan itu. Contoh sederhana dalam hal pendidikan. Dalam pendidikan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dalam ayat-ayat lain begitu juga tentunya Al-Quran itu ada penjelasnya dari hadis, kemudian dari tafsir-tafsirnya para ulama yang ahli mentafsiri, ulama al-mufassirun. Di situ dijelaskan bahwasanya pendidikan itu tidak cukup dengan ta'lim wa yu'allimuhumul kitab, tetapi wa yuzakkihim. Ada tazkiyahnya. Jadi pendidikan itu tidak hanya transformasi ilmu, tapi pendidikan itu harus ada unsur afektifnya. Afektif itu akhlak. Harus ada unsur wa yuzakkihim, tazkiyahnya. Maka sangat ironi sekali ketika misalkan di suatu tempat yang notabene sudah di perkotaan dan menganggap bahwasanya akad pendidikan itu seperti akad sewa, itu sangat ironis sekali. Maka ketika gurunya tidak masuk misalkan dimuarah-marahin gurunya, wis tak bayari gak gelem, macam-macam, masya Allah ya. Itu dikiranya akad sewa gedung, akad sewa hotel. Kalau kipas anginnya rusak terus dimarahin. Akad pendidikan itu, thalabul ilm itu tidak seperti itu. Makanya Sayyidina Ali dawuh, ana abduman allamani harfan. Saya siap menjadi budaknya orang yang mengajari aku satu huruf. Akadnya itu beda dengan akad sewa. Maka kalau kita tahu kurikulum yang ada di Al-Quran, dan itu sudah dijelaskan mulai fase di dalam janin, sudah ada penjelasannya bagaimana segumpal darah, segumpal daging. Kemudian di dalam ayat lain, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih, ketika sudah mengandung dalam kandungan yang sudah berat, itu diartikan dari ulama al-mufassirun 7 bulan. Kemudian da'awaha rabbahuma, Nabiullah Adam, Nabiullah Hawa berdoa kepada Allah. Jadi 7 bulan itu penting untuk berdoa dalam kehamilan. Kalau nggak mampu bancaan, nggih doa sendiri. Karena bancaan ya nggak harus. Orang bancaan itu kan dalam rangka minta doakan masyarakat tetangga, minta doakan sahabat-sahabat. Kalau nggak mampu ya tetap berdoa, terutama pada selama 7 bulan. Kurikulum ketika kita sudah lahir sampai ketika wafat, sampai ketika setelah wafat, semuanya dibahas. Maka kalau kita bisa menggali dengan cara apa? Cukup sekarang membaca tafsir-tafsirnya para ulama. Itu tidak sulit untuk meriset, menggali, menistimbat
berijtihad. Tidak, kita cukup dengan membaca kitab tafsir-tafsirnya para ulama. Pak, mau tafsir ulama ini nggih mboten gampil Pak, napa malih kesibukan kados mekaten golek pendamelan mawon pun bingung Pak. Mongkon maca tafsir bahasa Arab pisan. Angel Pak. Nggih ngaji ngaten iki wis alhamdulillah. Kalau kesulitan seperti itu ya cari tingkatan yang kedua, apa istiqomah deres Al-Qur'an. Dawuhnya Habib Syekhon bin Ali As-Saqaf, nasihat buat saya pribadi khususnya, bahwa Habib Syekhon itu mbahnya Habib Taufik As-Saqaf Pasuruan dari jalur ibu. Beliau dawuh, siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai wiridnya, rutinitasnya pagi sore walaupun satu halaman, tentunya dengan adab-adab membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan 4 kemuliaan. 1 as-sa'adah, kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pimpinannya bulan. Al-Quran diturunkan pada baginda Nabi Muhammad, maka baginda Nabi menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi, pimpinannya para utusan Allah. Malaikat Jibril ditugasi Allah untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, pimpinannya malaikah. Beruntung, maka kalau pengen beruntung ya kita tempeli diri kita dengan Al-Quran, dengan selalu membersamai Al-Quran, selalu mengikat janji dengan Al-Quran. Enggak mampu membaca isi kandungannya ya dengan menjadikan rutinitas dan wirid keseharian membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua akan husnul akibah. Insyaallah orang yang bisa istiqomah menjadikan wirid Al-Quran akan bagus pungkasannya. Husnul akibah itu ya sama dengan husnul khotimah. Kemudian jalbu kulli khair, menarik kebaikan-kebaikan. Dan ini sudah jelas sekali teman saya yang lagi penelitian terkait hubungan kesejahteraan ekonomi dan psikis terhadap orang-orang yang khidmah Al-Quran. Khidmah Al-Quran, penelitiannya ada di Surabaya, dan itu dalam penelitian hasilnya adalah Masya Allah ya, ada di situ ada kesejahteraan yang tidak disangka-sangka. Indikatornya, cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya sederhana. Misalkan orang yang selalu bersama Al-Quran itu tidak punya pendamelan, tidak punya usaha apa-apa misalkan ya, atau hanya sekedar mengajar di sekolah apa dan belum PNS yang gaji bulanannya itu hanya 400.000 misalkan, tetapi kehidupannya, kesejahteraan di atas daripada itu menunjukkan di situ ada kesejahteraan dalam hal finansial, apalagi psikis, kesejahteraan ruh itu luar biasa. Maka Al-Quran itu jalbu kulli khair, menarik seluruh khair, kebaikan-kebaikan, dan juga daf'udhor, menarik adzor, bahaya. Oleh karenanya baginda Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian baginda Rasul dawuh, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun wahid bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran dicatat kebaikan, satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan hingga 10 kebaikan.
Aku tidak mengatakan dawuhnya Kanjeng Rasul alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu sudah satu huruf, lam sudah satu huruf, wa mim dan mim itu sudah satu huruf. Ini dijelaskan oleh Sayyidina Ali, digandakan, dilipatkan, ditikelkan 10 kebaikan itu bagi yang membacanya tanpa wudu, bi ghairi wudu. Kalau yang bacanya dengan wudu, karena membaca Al-Quran itu tidak harus dalam keadaan suci dari hadas kecil. Kalau hadas besar ya wajib. Jadi kalau memegangnya wajib dalam keadaan wudu. Kalau yang bacanya dalam keadaan toharoh dan di luar sholat, maka dilipat gandakan satu hurufnya itu 25 kebaikan. Kalau dalam keadaan sholat tapi sholatnya qaid, duduk, sholat sunnah misalkan, sholat sunnah itu boleh duduk walaupun mampu berdiri, milih duduk boleh. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri, kecuali jika tidak mampu maka bisa duduk. Kemudian kalau dalam keadaan duduk itu dilipat gandakan khamsun hasanah, satu huruf, alif lam mim. Saya ini dalam keadaan wudu, maka alif itu 25 kebaikan bagi saya, lam 25 kebaikan bagi saya, mim 25 kebaikan bagi saya dan orang-orang yang membacanya. Kalau saya baca dalam keadaan sholat dan berdiri, maka satu hurufnya itu 100 kebaikan, jadi 300 kebaikan, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai baginda Rasul dawuh, dan ini hadisnya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, karena hadis qudsi maka yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa orang yang sibuk membaca Al-Quran hingga tidak sempat memohon kepadaku, enggak sempat dungo terkait hajat-hajat dunyane, hajat-hajat akhirate, dawe Allah, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, tak kei sing paling apik ya dari yang saya kasihkan orang-orang yang memohon kepadaku. Tak kasih yang terbaik, enggak usah minta, sudah tak kasih yang terbaik. Hingga Al-Quran ini bisa memberikan syafaat kepada sahibul Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya Al-Quran datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat li ashabih, pada ashabnya Al-Quran, pada sahibul Quran. Sampun maghrib dereng nggih. Lah niki kula nasihati datang kula piyambak khususnya, dan selalu saya mengingatkan pada diri saya, semoga bisa mengikat janji dengan Al-Quran hingga akhir hayat, bisa selalu bersama Al-Quran, berdoa agar hati selalu, agar Al-Quran selalu bersemi di dalam hati, hatinya dipenuhi dengan Al-Quran. Kemudian tentunya di dalam membaca Al-Quran itu ada adabnya, Adabnya apa? Ya ikhlas, mencari ridhonya Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak riya. Riya itu membacanya karena mencari kedudukan masyarakat, karena mencari hadiah dari masyarakat, karena mencari kedudukan selain kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga hadir hatinya di dalam membaca Al-Quran, seakan-akan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tawadhu, dan juga mentadabburi. Nah, ini kalau tahu artinya, maka wa kullama kana al-'abdu awsa'a ilman wa ma'rifatan billah kana aktsaru tadabburan lil Qur'an wa a'zama fahman fihi, walidzalika ittasa'al majal fi tadabbur al-Qur'an wa fahmihi lil 'arifina billah minal ulama'ir rasikhin wal a'immatil muhtadin. Ketika hamba itu semakin dalam ilmunya,
semakin dalam ma'rifah billahnya, maka ketika membaca Al-Quran semakin dalam mentadabburinya, semakin dalam memahaminya, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebaiknya juga dalam membaca Al-Quran tahsinus saut, membagusi suara, tapi jangan dengan lagem atau dengan nada irama yang menurunkan derajat Al-Quran. Maka dengan ros atau hijaz seperti itu, atau dengan irama yang penting tidak menurunkan Al-Quran. Kemarin tuh ya sempat diperbincangkan baca Al-Quran dengan irama dangdut seperti itu kan, itu menurunkan Al-Quran itu nantinya, ya nggak boleh ya, karena tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Juga nanti bisa-bisa tajwidnya akan tidak diperhatikan. Kemudian juga kita berusaha untuk membacanya akmal ahwal, dengan keadaan yang paling sempurna, dengan menghadap kiblat, dengan tenang, tidak nolah-noleh, harum baunya, bersih badannya, bersih tempatnya. Maka kalau bisa seperti itu akan mendapatkan fadilah yang akmal, yang maksimal. Kalau tidak, walahu fi tilawati fadlun, tetap dapat keutamaan, tetapi ya duna sawabi man yakunu ala ma dzakarna, ya fadilahnya di bawah orang yang melakukannya secara sempurna. Ulama-ulama salaf itu sangat perhatian sekali di dalam mengikat janji dengan Al-Quran. Di sini disebutkan ada sebagian mereka itu yakhtim, menghatamkan Al-Quran fi kulli syahr khutmah, setiap bulan itu satu khataman. Ya Allah, ini nasihat bagi saya. Wa minhum fi kulli asri layal, dan sebagiannya 10 malam 10 hari itu khatam. Ada yang saman layal 8 hari khatam, ada yang sab'a layal 7 malam 7 hari khatam, ada yang salas 3 hari khatam, ada yang yaum walailah sehari semalam khatam sekali, ada yang 1 hari semalam itu khatam 2 kali. Itu sebagaimana Imamuna Asy-Syafi'i. Dan di sini dijelaskan bahwa sebaiknya ketika mau mengakhiri menghatamkan Al-Quran itu dikhatamkan di awal lail, awal malam, artinya pada ini maghrib itu, atau di awal pagi, di awal pagi. Kenapa demikian? Karena supaya waktu mendoakannya malaikat, meminta ampunankannya malaikat kepada orang yang menghatamkan Al-Quran itu panjang. Jadi di dalam hadis disebutkan au kama qol, malaikat itu mendoakan orang yang sudah khatam Al-Quran sampai kapan? Sampai yusbih, sampai pagi. Kalau khatamnya pagi sampai surub. Nah, maka khatamannya kalau bisa seperti itu, sore hari atau pagi hari, biar panjang istighfarnya malaikat kepada kita dan doa baiknya malaikat kepada kita. Sampun maghrib nggih. Ya, karena sudah maghrib, ya kita cukupkan walaupun hanya sebentar. Semoga bisa kita amalkan, khususnya kula piyambak semoga bisa ngamalake saged mengikat janji dengan Al-Qur'an hingga akhir hayat kita. Semoga kita mendapatkan 4 keistimewaan yang didawuhkan Habib Syekhon. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna hubbal Qur'an, hubbal ilm, hubbal khair. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna tulal umar fi sihah wa afiyah fi ta'atillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.